Kayak aku iki wektune entek nggo nglamar kerja iki ya. Wis ora ketemu ya ono ya. Akhirnya nganggur menciptakan keonaran. Dadine sarjana iku nek sing model kaya aku protes dadi bom waktu ngene kono. Akhire ana sing nyumet jeblos. Nah, ya makanya Bom waktu. kita harus menata ulang. Menata Riset, ulang itu riset. bukan, iya, riset itu menata ulang toh. Lah menata ulang itu bukan terus menata ulang orang-orang itu bukan, tetapi kita menata pola Pola pikir ini. pikir. Kalau pola pikir kita nggak kita tata, ya selamanya ya Ya, jadi mereka akan semenang-menang terus. ampun Pak. Ya Pak. Makanya ketika ada pejabat turun dari mobil terus langsung mundur-mundur sendiri koda menciumi tangannya dan lain sebagainya, itu orang-orang bodoh. Orang-orang yang sangat bodoh, saya katakan orang-orang bodoh. Karena itu tadi, seorang pelayan kok kita hargai sampai seperti itu, ngapain? Kalau makanya penyerapan APBN itu selalu terhambat dan sebagainya. Lah penyerapan APBN nggak terhambat gimana? Wong rakyat itu ya untuk menjalankan roda perekonomian itu diberikan bansos dengan pikiran seperti ini. Kalau saya berikan uang, rakyat itu kita berikan uang, nantinya dia akan belanja. Kan itu modelnya kan seperti itu. Jadi caranya memutar uang dan untuk memungut uang lah dia tadi itu kan, nih kamu tak beri uang biar kamu bisa belanja. Nantinya ketika belanja otomatis kena pungutan pajak lagi. Itu terus. Nah, untuk berkembangnya seperti apa? Ya nggak bakal berkembang. Karena apa? Senjata makan tuan itu. Kok nggak senjata makan tuan? Ya, uang yang digelontorkan berapa? Terus yang kena pajak itu berapa yang dibelanjakan kena pajak? Kan hanya itu terus. Tetapi kan beda ketika memberikan ya, begini loh, mengintegrasikan antara penduduk pedesaan dan penduduk perkotaan. Bagaimana memberdayakan masyarakat yang butuh lapangan pekerjaan itu diberikan sebuah pelatihan, tapi ya nyata. Jangan hanya pelatihan seremonial tanpa hasil yang diinginkan. Nah, sebenarnya sangat mudah bagi saya dalam artian begini. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena untuk membangkitkan ekonomi itu ketika apa? Kalau di pedesaan, ekonomi pedesaan apa? Pertanian. Kalau pertanian itu dilihat itu tidak ada sumber air atau irigasi ya. Ini kan harus mikirnya kan harus seperti inilah. Ini petani tak target 10 ton per hektar, tetapi airnya tidak ada. Ini dapat 10 ton dari mana? Itu kan harus mikir. Tapi apa mereka pernah berpikir sampai situ? Jalur irigasi dibuat, bendungan tidak ada. Untuk apa ini jalur irigasi? Hanya untuk menampung air hujan. Lagi-lagi ini karena proyek. Nah, nanti kalau buat sumur dalam, alasannya gini loh. Alasan perut kok dihitung dengan aturan. Aturan tuh yang nomor 1 tuh urusan perut. Malah ya. Perut kenyang ya. Marah ya. Kalau rakyat ini butuh air, ya harus disediakan air. Karena petani ini butuh air, harus disediakan air. Apapun yang terjadi harus disediakan air. Karena untuk menopang itu tadi, saya kan tadi bilang, kalau kita ingin swasembada pangan, kita nantinya mampu ekspor pangan dan lain sebagainya, kita akan disegani dunia karena pangan. Kita itu nanggung, negara yang nanggung, bisa dikatakan nanggung itu begini. Kita negara agraris,
Tetapi kita nggak pernah yang namanya mampu menghidupi dunia, bisa dikatakan. Banyak orang-orang yang di sana yang kelaparan karena kurang makan, karena tanahnya tandus dan lain sebagainya. Nah, yang kita yang negara agraris selalu impor. Beras itu impor. Hanya dari pemerintah Prabowo saja ini nggak ada impor beras. Karena mungkin beliau diseleksi betul dan beliau pernah menjadi ketua HKTI lah. Jadi paham, mungkin paham jeritan petani dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi itu tadi ada target 10 ton, tetapi tidak pernah ada target, ada bagaimana agar target ini terpenuhi, itu enggak ada. Ya ada, termasuk pupuk organik atau bantuan pupuk organik itu memang ada. Tetapi kalau ada pupuknya tidak ada airnya, terus gimana? Iya. Petani itu yang dibutuhkan kan satu, air. Ketika punya air, ya, petani itu bisa untuk mau menanam kapanpun dan apapun. Mau tanam kacang, mau tanam kedelai, mau tanam jagung, mau tanam sayur-sayuran, itu kan butuh air. Yang petani udah ada hujan, itu tadi yang jauh dari irigasi atau yang jauh dari air, ditarget 10 ton per hektar. Ini saja daerah sini yang MT1 ini, kemarin ada seorang petani yang mengatakan punya sawah atau garap sawah lah, itu mau sawah bengkok desa. Berapa hektar? 5 kotak. 5 kotak itu 1 bau. Dapat berapa? Hanya dapat 2 ton. 2 ton koma berapa? 2 ton lebih dikit. Bayangkan 5 kotak. Kalau disaki berapa sak? Itu hampir 1 hektar. Itu berarti 0, bisa dikatakan 0,8. Kalau 1 hektar kan 7 kotak. Nah ini Enggak sampai 5 kotak. Itu hanya dapat 2 ton koma dikit. Bayangkan. Ya karena itu tadi. targetnya 10 ton. Orangnya. Padahal targetnya 1 hektar 10 ton. Nah itu 0,8 lah, bisa dikatakan 0,8. 5 kotak kan 0,8. Iya. Dapat 2 ton. Total itu 20%. Ya karena itu tadi ketersediaan air kurang. Ya kurang 80%. Di saat menanam, Karena air mah di saat musim tumbuh. ingin mau tumbuh, mau hamil, tumbuh, terus mau merit apa hamil berbunga atau matang. berbulir itu nggak ada air. Lah kalau nggak ada air, Di sini piye? ya kan nggak berisi. Pas garingnya kayak pas metengnya. Iya. Itu kan harus dipikirkan. Makanya kalau membuat kebijakan itu harus disertai dengan gerakan. Bukan kebijakan hanya sebuah lontaran atau sebuah ajakan untuk ayoro stadion 10 ton bisa. Slogan Bagi petani yang ada di bantaran sungai Barangkali bantaran irigasi, ya Barangkali saya akui lah kalau 10 ton mampu. Kenapa? Karena tanahnya itu gembur, tanahnya itu subur. Lah kalau tanah yang di perangan di atas yang di kada hujan yang jauh dari sungai, banget. tanah gembur itu kan begini loh. Tanah gembur itu ketika ketersediaan air itu cukup, jadi mau diolah, mau dipupuk, mau diberikan apapun itu bisa. Tapi kalau tanah kering, bisa gembur dari mana? Misalkan mau diberi kompos nggak bisa
masuk, mau diberi apa yang nggak bisa masuk. Ketika dibajak itu nggak bisa dalam. Padahal ketika membaca itu dalam, terus diberikan kompos dan lain sebagainya, itu kan tercampur. Nanti diberikan kompos lagi, bisa diberikan kompos lagi, bisa dikatakan seperti itu. Itu tanah menjadi subur. Loh, selama ini yang dipraktekkan atau yang diajarkan tidak menyuburkan tanah, tetapi menyuburkan tanaman. Itulah matinya petani. Oh, hijau. Bukan. Ketika tanaman yang disuburkan, dengan otomatis tanahnya ini menjadi mati. Karena pupuk-pupuk kimia itu tadi. Seharusnya petani diberikan edukasi ketika ada rumput-rumput ini seperti ini mending ditanam saja, Pak. Ini jangan dibakar. Kalau tanah seperti ini, Pak, ini nggak bisa diberi ini harus diberi ini. Karena tanah ini begini. Kalau tanah ini harusnya ini, kalau tanah ini itu nggak pernah ada. Jadi ketika ada sosialisasi dari BPL atau dan sebagainya itu gebuk rampak. Ini tanah seperti ini, tanah seperti ini disamakan, padahal tekstur tanah itu lain-lain. Nah, pengolahannya juga lain-lain. Kalau tanah yang gersang, bisa dikatakan tanah gersang, itu kan harus seperti ini, cara menggemburkan dulu seperti ini harus dinetralkan atau digemburkan dulu pakai ini. Lah kalau saya memberikan edukasi kepada petani itu cuma diketawain. Kenapa? Karena tidak bidangnya, apalagi saya nggak pernah ngolah tanah, itu loh. Tetapi ketika praktek lapangan itu diberikan kepada, loh, saya tuh berikan praktek pada petani. Tak praktekkan ya. Ada tanaman yang ketika ditanam jagung lah, seperti itu jagung. Nanam jagung ketika musim penghujan di tanah yang basah lah, itu kan pada putih-putih. Itu kan tak berikan sebuah edukasi ya. Kalau nanam jagung tanah seperti ini tuh harus pakai abu dapur atau aulayan itu, sisa pembakaran. Nah, itu nggak pernah dihiraukan. Nah, saat itu saya bawakan dari rumah, ada beberapa tanaman itu yang putih-putih itu tak kasih, tapi dengan catatan masih kecil ya. Jangan yang udah gede, masih kecil. Itu sembuh, jadi hijau. Karena memang butuh itu. Itu saja yang nyata, masih nggak dipercaya. Padahal orangnya sudah tak tunjuk. Itu loh, kemarin ada beberapa batang yang tak bawain abu dapur jadi hijau. Itu juga nggak percaya dan nggak mau melakukan itu. Padahal saya punya, suruh ambil saja, tidak beli. Sulit tuh? Karena itu karena yang lebih dipercaya itu ketika di toko, dari pabrik. Yo itu harus pakai ini, disemprot pakai ini. Fungsinya sama. Bukan, ya nggak bisa, nggak bisa disamakan. Itu hanya sebuah perangsang atau sebuah vitamin atau bisa perangsang penumbuh itu, atau ya memang ada seperti apa ya, penyubur lah bisa dikatakan seperti itu. Memang ada sebagian yang mampu untuk hijau, tetapi kan itu tadi hijaunya itu karena memeras sisa-sisa tanah, kesuburan tanah itu tadi.